Hai semuanya penghuni Jagat Raya, apa kabar kalian hari ini? Sudah bosan belum tiktokannya? Saya harap planet Mars hari ini batal berkunjung ke bumi kita. Kali ini saya akan menyuguhkan alur cerita film bernuansa science fiction. So, tanpa ber-a-few moment lagi, ini dia Limitless. Adegan diawali dengan suasana di sebuah apartemen mewah, di mana ada beberapa orang yang hendak memaksa masuk melalui pintu apartemen yang memiliki sistem keamanan berlapis. Tampak seorang pria tampan yang nyaris mirip dengan saya berdiri di ujung balkon apartemen yang sepertinya hendak terjun bebas atau melakukan upaya bunuh diri. Entah apa yang merasukinya, nanti kita akan tahu. Kemudian scene berpindah ke adegan yang sebelumnya, yaitu seorang pria lajang yang berada di sebuah jalan raya. Dari penampilannya dapat kita simpulkan sementara dia adalah seorang pria pengangguran yang tak jelas kemana arah tujuan hidup. Berbekal sebatang rokok sampurna ijo, di mana asiknya itu rame-rame, dia pun menyusuri hiruk-pikuk jalanan kota. Kemudian scene berpindah ke sebuah apartemen murah milik dari pria tersebut, di mana kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari dapat kita lihat dengan tak jelas seperti itu. Barang berantakan di mana-mana. Sembari dia duduk di sebuah sofa, dia memandangi sebuah tayangan film yang film tersebut merupakan genre film kesukaan saya, yaitu Bruce Lee. Tak lama kemudian, tampak adegan pria tersebut dengan pasangannya, di mana pacarnya meminta untuk ingin mengakhiri hubungan ini akibat ketidakjelasan hidupnya. Sang pria berusaha untuk menegaskan kepada pasangannya bahwasanya, ayolah, aku sangat mencintaimu, percayalah. Namun si perempuan tersebut sepertinya kurang yakin akan masa depan yang akan diraih oleh pria ini. Akhirnya, dengan berat hati, si wanita tersebut mengatakan, kita sudahi hubungan ini. Tampak pria tersebut rela untuk melepas kepergian sang pacar. Dengan beribu-ribu kata dan kalimat, sang pria berusaha untuk meyakinkan sang pacar untuk tidak meninggalkannya. Dia mengenang kembali wajah dari sang mantan istri yang ternyata baru diketahui dia ada seorang duda. Tanpa berbasa-basi lagi, si perempuan tersebut meninggalkan pasangannya, berangkat dan melanjutkan hidupnya. Dan kini status mereka resmi sebagai teman. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Setelah resmi berpisah dengan sang pacar, akhirnya Kang Edi menyusuri jalan di tengah hiruk pikuknya kota. Namun pada saat menyusuri jalan, tak sengaja dia bertemu dengan seorang lelaki yang ternyata dia kenal. Siapakah dia? Ternyata dia adalah adik ipar dari mantan istrinya terdahulu. Has it been like 9 years? God. Hey. You alright? You look like you're living on the streets. Sepertinya adik iparnya tersebut dari penampilan yang kita lihat sudah memiliki kehidupan yang sukses. Oh, you still trying to write? Matter of fact, I have a book contract. Really? Yeah. That's great. How about you? You still dealing, Vern? Tanpa berpikir Do I look like I'm lama, still dealing? akhirnya mereka pergi ke kafe untuk Come on, let's go mengobrol get a drink. sejenak I wanna hear about this book. untuk memastikan hidup ini apakah baik-baik saja. When does that ever stop? Setelah lama ngalur ngidul, bercakap-cakap ria, dan bertukar pikiran, akhirnya Kang Edi berbicara serius dengan sang adik ipar, di mana adik ipar tersebut menawarkan satu bisnis kepada Kang Edi. Dia mencoba untuk menawarkan sesuatu dengan memberikan sebuah obat yang kita tidak tahu apa isinya dalam kemasan plastik dan memberikan sebuah kartu nama kepada Edi. And that's our house. I don't wanna. Don't be angry. You know how much that costs? $800.
Dengan sedikit rasa penasaran dan rasa khawatir, tak berselang lama dia kembali menyusuri kota berjalan sendirian dengan melihat kehidupan orang yang penuh dengan kesuksesan, penuh dengan aktivitas kerja. Di tengah perjalanan, Eddie pun sembari melihat untuk kemasan obat yang diberikan oleh sang kakak Akbar. Tanpa berpikir lama, karena hidup penuh dengan kegabutan, akhirnya Ed memutuskan untuk memakan obat tersebut. Setibanya di apartemen, dia melihat ibu kontrakan di mana sang ibu kontrakan itu menuntut untuk membayar tunggakan kontrakan yang dimiliki Ed, yang mungkin sudah sekitar beberapa bulan sudah tidak membayar biaya sewa kontrakan. You could even be a bike messenger and come up with that. Really? Di tengah perdebatan, sepertinya Ed mulai mengalami yang namanya halusinasi, atau boleh lebih tepatnya disebut dengan efek daripada obat yang dikonsumsinya tadi. Dan tiba-tiba dia memiliki halusinasi dan melihat ada tampak sebuah bayangan, di mana bayangan tersebut merupakan dirinya sendiri. Di tayangan nampak kita lihat reaksi daripada obat yang dikonsumsi sudah merasuki seluruh organ-organ tubuh dan sel-sel otak daripada Ed. Sepertinya dia melihat secercah cahaya sinar, di mana sebuah ilustrasi daripada efek atau dampak yang dimiliki dari obat tersebut. Setelah Ed mulai merasakan dampak daripada obat yang dia konsumsi, akhirnya Ed mulai memutar otak bagaimana cara menyikapi dan menghadapi sang pemilik kontrakan, di mana sang pemilik kontrakan selalu menagih kepada Ed di mana uang kontrakannya yang sudah menunggak beberapa bulan. Tanpa berbasa-basi dan berlama-lama, Ed memutar otak bagaimana untuk menghindari daripada tuntutan si teteh kontrakan untuk memberikan kelonggaran untuk tagihan kontrakannya. Sambil sedikit dengan gombalan mautnya, akhirnya Ed meminta kepada si pemilik kontrakan untuk memberikan kelonggaran. Akhirnya si teteh sang pemilik kontrakan pun mengiyakan dan mengobrol asik dengan Ed. Kemudian percakapan kembali menuju ke hal-hal yang ringan, di mana teteh tersebut yang memilih kontrakan merasa nyaman berada di samping Ed karena si teteh mengerti apa yang diminta oleh Ed. Lanjut, kemudian mereka menuju ke hal yang lebih serius lagi. Apa yang mereka lakukan? Kalian mau tahu saja, itu bukan urusan kalian. Usai melakukan perkembangbiakan non-halal, akhirnya Ed kembali ke kamar apartemennya. Di tengah apartemen kamarnya tersebut, Ed pun kembali merasakan reaksi yang dia alamin, yaitu bekerja. Ya, bekerja. Dia melihat di dalam kamar apartemennya dengan suasana barang yang berantakan. Dia pun mencuci, membersihkan, dan membuang segala sampah. Kita dapat menyaksikan efek daripada obat NZT48. Bagaimana seandainya hal tersebut dapat dirasakan oleh pria-pria di Indonesia? Ya, itu tentu saja mustahil ya pemirsa. Abstemious and tidy? What was this? A drug for people who wanted to be more anal retentive? I wasn't high, wasn't wired, just clear.
I knew what I needed to do and how to do it. Tak cukup sampai di situ, Ed juga kembali ke meja laptopnya dan memulai untuk menulis kembali buku. Dengan penuh semangat 45, Ed kembali menulis buku di dalam laptopnya. Berbagai ide-ide kreatif dan berbagai inspirasi pun mengalir deras di kepala Ed. Ya, betul sekali, dengan tempo yang tidak terlalu lama, Ed dapat menyelesaikan satu seri bukunya. Hey, Vern, I really just need to talk to you. Hey, oh, whoa. Vern, what happened? Kepada sang adik ipar untuk tetap memberikan obat tersebut. So, Eddie, you are interested after all. That stuff's amazing. Works better if you're already smart. Vern, who did this to you? Trust me, you don't want to know. Sepertinya sang adik ipar memanfaatkan untuk niat daripada Ed yang sangat membutuhkannya. So, Akhirnya what's it Ed called? menyetujui dan memberikan obat tersebut, namun dengan But syarat the boys in the kitchen are calling Ed it harus NZT-48. memenuhi permintaan daripada sang Boys adik ipar in the untuk kitchen. pergi ke laundry atau doesn't sebagai sound very- babu dadakan. FDA approved, Vern. FDA approved, that's a laugh. You never even believe that shit, did you? From now on, I'd happily be his errand boy. Wash his windows, scrub his toilet. Anything I could do to get my hands on that little clear pill that would bring back. Setelah dari pulang mencuci baju sang adik ipar, akhirnya Ed kembali ke apartemen adiknya. Dia melihat bahwa sang adik ipar sudah tidak bernyawa lagi. Dengan rasa sedih, kaget, haru, biru, membahana, akhirnya Ed memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian. Namun hal tersebut diurungkan karena Ed sebenarnya mengetahui bahwasanya pasti ada orang yang menginginkan barang tersebut, sehingga sang adik ipar harus menemui ajalnya. Took them forever, and the longer I stood there, the clearer I saw. Vern had known whoever had done Dengan this, penuh rasa khawatir, and one guess what Ed they juga could look sembari for. mencari obat-obat yang masih tersisa di tangan sang adik ipar. But had they found it? Setelah berhasil mendapatkan apa yang ia dapatkan, akhirnya Ed kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dari kehidupan sehari-hari yang dia jalani, dia mampu mengingat apa yang sebelumnya dia tidak pernah ingat, di mana dalam kehidupan normalnya dia tidak biasa mendapatkan hal yang demikian. Mulai dari mendandani dirinya, merias dan mempercantik dirinya. Kembali ia menulis dan menjual isi daripada buku tersebut. Dia kembali menjual apa yang dia tulis. Dengan penuh rasa percaya diri pula, Ed kembali untuk merintis kehidupannya, mulai dari bermain judi, berhitung, beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Ed mampu dengan cepat untuk beradaptasi. Dan kini Ed menjadi seorang pria yang baru, yang lebih energik, percaya diri, humble, handsome, dan mampu berbicara untuk meyakinkan orang. Kemudian scene berpindah di mana Ed bertemu dengan seorang lelaki yang kini diketahui lelaki tersebut adalah seorang bangke atau bank keliling yang diperankan oleh Henry Howard sebagai Gennady. Ya, jadi di sini kita panggil Abang Gennady sebagai bangke ya, guys, supaya nggak tersesat. Di dalam obrolan mereka, Ed berusaha untuk meminjam sejumlah uang, di mana uang tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal untuk bermain saham. Dengan bunga yang cukup tinggi, walaupun demikian, Ed tetap memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman kepada sang bangke. Tenang aja bang, percaya omongan gue. Secepat mungkin gue akan balikin duit lu berlipat ganda. Oke bang, duitnya bawa nggak? Lu jangan main-main dengan duit ini. Sesegera mungkin lu harus balikin. Begitu lu menang, lu balikin gue dan berlipat ganda.
Lu siap kagak? Oke bang, ya udah nih, gue cabut ya. Akhirnya dengan menggunakan uang pinjaman tersebut, kembali Ed mengkonsumsi obatnya agar kembali menjernihkan pikirannya untuk terfokus kepada layar monitor yang ada di depannya, yaitu bermain bursa. Dengan segala kegigihannya, akhirnya hal yang dilakukan Ed menjadi sorotan untuk karyawan yang berada di sekitar kantor tersebut. Tanpa Ed sadari, Ed juga diam-diam diperhatikan oleh bos pemilik perusahaan bursa saham tersebut. Kemudian scene berpindah, Ed berada kembali di ruang apartemennya. Lanjut, kemudian Ed berhasil bertemu dengan pacarnya yang dulu diputuskan, yang dimana di sini diperankan oleh Abby Cornish sebagai Lindy. Lindy menatap wajah dan penampilan dari Ed yang kini berbeda sekali dengan yang dulu dia lihat. Di tengah restoran tersebut, Linda merasa sangat terkagum-kagum terhadap Ed, melihat dari tingkah laku Ed, terutama begitu gampang dan mudahnya dia beradaptasi dengan sekitar lingkungan, yaitu di mana seorang pelayan bermampu berbahasa asing dengan wanita pelayan tersebut. Usai mereka malam-malam, akhirnya mereka lanjut ke jenjang perkembangbiakan non halal yang seperti biasa mereka lakukan dahulu. Kemudian scene berpindah di mana percakapan antara Ed dengan teman kerjanya yang menawarkan Ed untuk bertemu dengan seorang bos yang bernama Carl Van Loon, yang dimana kali ini diperankan oleh Robert De Niro. Carl Van Loon adalah salah satu bos di perusahaan yang terkenal di New York. What's your secret? Medication. I'm on special medication. Tak lama kemudian akhirnya Van Loon dan Ed bertemu di salah satu restoran dan membicarakan bisnis. Di tengah pembicaraan sepertinya Van Loon tertarik dengan apa yang dibicarakan oleh Ed. Who wants to do all that work for a shitty little uptick? It's not the visceral kind of spike you want in short-term holding, so I dispensed with all the hard statistics and I went right to the rumor mill. So you bought your stocks based on what? The Tom Thomas meeting in the street? Sure. Tak cukup sampai di restoran, Carl Van Loon juga mengantarkan pulang saudara Ed, di mana di dalam perjalanan pulang tersebut sang bos membujuk Ed supaya mau ikut bekerja sama di perusahaan yang telah dia dirikan. No, these companies wouldn't get you there in emerging markets. You would have to, oh, wow. Well, this must be some big-ass merger you're contemplating. Tak henti-hentinya Carl Van Loon tetap memuji Ed. Company with enough bling to justify a merger with Van Loon Associates. Who have you been talking to? Oh, I'm just connecting the dots. Is Hank Atwood really going to go for it? Backwards. What else you got? A prediction. It won't come off. Why is that? You'd have to back off Libya. Sebelum mengakhiri pembicaraan Ed dan Carl Van Loon di mobil, Carl Van Loon mengatakan, "Tolong Ed, pikirkan kembali untuk tawaranku." Dengan sikap yang terkesan tarik ulur, akhirnya Ed hanya dapat tersenyum kepada Carl Van Loon. Setelah bertemu dengan sang bos, Ed akhirnya berjalan kaki sendirian di tengah kota. Namun di sini dapat kita lihat bahwasanya dampak atau efek samping yang diperoleh dari mengkonsumsi obat tersebut tak disangka-sangka terkadang dapat dialami oleh orang yang mengkonsumsinya. Hal ini terjadi pada diri Ed, di mana dia menempuh perjalanan yang tanpa dia sadari dia sudah melewatkan beberapa momen. Dengan sedikit refreshing, akhirnya Ed pergi untuk bergembira ria, di mana di dalam sebuah pertemuan dengan rekan-rekan bisnis yang lain, ya boleh dikatakan untuk para pengusaha muda, sambil juga Ed untuk melobi para pengusaha tersebut sembari memperkenalkan diri. Di tengah hiruk pikuk pesta di dalam hotel tersebut, Ed juga bertemu atau melihat